Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi akramana bi khairin kitabin unzil. Alhamdulillahillazi afdolana bi khairin nabin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian Ahad pagi Islamic Center Madiun yang dirahmati Allah. Pagi ini kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita usia, keimanan, ketakwaan. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kita istiqomah dalam menjaga iman dan takwa. Kalaupun Allah memanggil kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam juga kita selalu persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini sehingga sampai ke negeri kita tercinta Republik Indonesia. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa di bulan Rajab tentang amalan-amalan di bulan Rajab sebagaimana diriwayatkan oleh teman-teman kita di Tarji, bahwa hadis-hadis yang menerangkan keutamaan bulan Rajab itu memang banyak dhaifnya gitu. Jadi kalau puasa mawon, kalau sedekah dibanyakin nggak apa-apa, tapi bukan untuk memuliakan. Silahkan dibanyakin nggak apa-apa. Bahkan banyak hadis dhaif di Rajab dan Sya'ban ini, saking dhaifnya dicari di kitab dhaif aja nggak ada itu, saking dhaifnya. Ya begitulah kadang-kadang orang zaman dulu bikin hadis begitu. Tapi kita tidak membahas amalan itu ya. Hari ini kita membahas peristiwa Isra dan Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kenapa kita membicarakan ini? Sebab di sini ada salah satu ayat yang berbunyi Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu. Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa Al-Qudus, Al-Haram yang di Palestina itu adalah masjid kalian gitu. Ini saya tulis di makalah saya. Allah ingin pesan kepada kita, sebab kalau Allah ingin memiratkan Rasulullah dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha itu bisa kok. Kenapa harus transit dulu di Masjidil Aqsa yang jaraknya 1100 km dari Makkah Mukarramah? Ini pesan. 3 hari yang lalu Donald Trump dia mengakui penguasaan dataran tinggi Golan ya kepada Israel walaupun ditentang oleh Uni Eropa dan Dewan Keamanan PBB. Dia sudah mengklaim juga Al-Qudus atau Al-Haram menjadi ibu kota Israel. Dia sudah memindahkan kantor diplomatiknya, sudah memindahkan kedutaan besar Amerika, diikuti oleh beberapa negara ke Yerusalem, ke Palestina Al-Qudus. Pada itulah tanahnya umat Islam. Makanya Isra Mi'raj ini menyimpan cerita bagaimana Al-Haram, bagaimana Al-Qudus akan diperebutkan oleh dunia-dunia besar, sebab di sana tempat suci. Makanya Allah israkan Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Jangan kita lupa, itulah masjid kalian, kata Allah. La tasyuddur rihal, jangan kalian ingin berjalan-jalan di muka bumi illa kecuali kepada 3 masjid, salah sama saja, Haram, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Jadi jangan sampai kita ke luar negeri, kalau bisa yang disebutkan Rasulullah yang kita kunjungi pertama. Ini banyak teman-teman kita sudah ke Eropa, sudah ke Amerika, ke Mekah belum pernah.
Ya, kalau Aqsa nggak tahu. Nah, ini kan kebangetan gitu ya, melawan Rasulullah. Kita mulai menafsirkan ayat ini dengan kata subhanallah. Sini kita tulis. Kenapa ayat ini dimulai dengan kata-kata subhanallah, maha suci Allah? Sebab sampai kapanpun orang tidak akan bisa sampai ke Sidratul Muntaha ya. Subhanallah, kini kita tunjukkan maknanya adalah Allah maha suci. Subhanallah. Allah maha suci dari ketidakberdayaan. Allah maha suci dari ketidakmampuan, kelemahan dan macam-macam. Apa kita tanamkan di sini? Ada dua. Pertama, Allah bisa ya, melakukan apapun yang ada di luar logika kemanusiaan. Ya. Jadi kalau kita divonis orang, jangan khawatir. Di sini saya tulis dokter ya, karena sering memvonis. Tapi niatnya baik sih. Kita divonis sama dokter misalnya, wah penyakit bapak langka, kata dokter, obatnya sulit. Kalau prediksi saya, hidup bapak nggak nyampein 5 bulan. Perbanyak wasiat pak ya, sama ibadah. Udah ke Mekah belum? Ya itu kan prediksi manusia. Jawab saja dengan subhanallah. Ternyata 6 bulan sembuh dia. Sembuh. Nah dia bangga, pengen ngasih tahu dokternya dia sembuh. Ketemulah istrinya. Pak dokter mana bu? Sudah meninggal. Nun kapan? 3 bulan yang lalu. Malah dokternya meninggal duluan. Nah kepiye. Itu namanya subhanallah. Kamu nggak mungkin lah begini. Nggak mungkin. Kita nggak ngomongin politik ya, nggak mungkin menang lah segala macam ya. Subhanallah, Allah punya kekuatan, jangan khawatir ya. Di sini saya lampirkan juga tentang al-kafirun ya, sebab 2 minggu kemarin saya ceramah cuma ini saya sampaikan karena ada gugatan terhadap kata-kata al-kafirun. Bagi saya kalian menggunakan kata-kata non muslim, orang muslim, boten muslim, monggo lah. Tapi jangan menggugat kata-kata kafir. Apa tuduhan kalian kata-kata kafir? Kalian tuduh kata-kata kafir itu kasar, intoleransi, berarti kalian menuduh Allah kasar. Faman azlamu mimman Allah 'ala Allahi kaziba, mimman iftara 'ala Allahi kaziba. Lebih zalim kata Allah orang menuduh Allah itu dengan kebohongan-kebohongan. Kafir itu sudah halus. Malah lebih kasar non muslim menurut saya malah. Non muslim itu kan artinya tidak selamat. Berarti dia nggak selamat dunia akhirat. Kalau di akhirat nanti non sorga, di azabnya non stop ya, kan kasar tuh, pakai non begitu. Kafar itu artinya ghita, tertutup. Ya. Orang kalau tertutup, nih saya tutup wajah saya pakai makalah ini loh. Oh, itu ghita bahasa Arabnya. Kalau ini Allah angkat, dia mu'alaf. Tapi kalau non muslim kan kasar gitu loh. Kafaro itu paling halus itu. Halus sekali bahasa Allah. Tertutup kata Allah. Ada potensi dia untuk beriman, tapi ada penutup. Akinnah waqara dalam surat Al-Kahfi. Kalau Allah angkat, ya udah. Mu'alaf. Nah, ini kan lebih halus kata-kata kafir. Lalu kalau kita dituduh menggunakan kata kafir kepada non muslim, nggak ada datanya juga kok. Kita belanja sama orang non muslim, kafir, jualan apa sih? Nggak pernah tuh. Atau di jualan pasar pagi gitu loh, kafir ini berapa nih gitu. 100.000 gitu, mahal amat gitu, udah kafir mahal lagi. Nggak pernah tuh kita begitu. Nah, kan tuduhan tidak berdasar itu. Lalu kalau kata kafir kasar, baperan, nanti banyak kata-kata Quran dianggap kasar itu. Neraka kasar gitu, diganti apa? Pemandian air panas. Tetap aja kuliah kalian melepuh ya. Nah ini di kemarin begitu ceritanya di 2 minggu yang lalu lah, makanya saya komentari sedikit. Nggak boleh kita berkata antakulu Allahi ma la taf'alun la ta'lamun. Kalian berkata tentang Allah sesuatu yang kalian tidak punya ilmu, sok-sokan gitu. Kafir itu 525 kali terulang. Setiap agama punya istilah kok orang tidak beragama dengan agamanya. Ya. Kalau orang Hindu bilang kita tuh Maitra. Ente Maitra, biasa aja kok, ngerti juga enggak kita itu.
Maitra kayak Maitruh kayak. Kalau orang Buddha bilang kita Abraha Macarya Fasa, ini panjangnya. Kalau Kristen bilang kita domba yang sesat, kita nggak marah kok. Ente domba, ente serigala. Lah kenapa kata kafir ente nyap-nyap ya? Ente marah. Nah, begitulah kata-kata kafir itu. Padahal kata kafir, surat Al-Kafirun itu kan gunanya itu sebenarnya Allah turunkan. Ada surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin terhadap yang sia-sia itu dia menghindar. Jadi besok ya menjelang Ramadan, siapkan mental kita Ramadan. Istimewakan bulan Ramadan. Tinggal 1,5 bulan lagi. Ya. Bagaimana cara mengistimewakan Ramadan? Ya. Ubah anil lahwi, perbuatan yang sia-sia tinggalkan. Kalau sama saja nonton sinetron kita di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan, apa istilahnya Ramadan di hati kita itu? Nonton sinetron inilah itulah, katakan putuslah, apa tuh jelas itu. Sama saja nggak ada istimewanya Ramadan di hati kita. Sama saja kita mancingnya gitu. Saya pernah ikut orang mancing itu loh. Ternyata nggak nyari ikan kok, hobi doang. Ikannya dapat, lepas lagi, mancing gitu. Sampai sore tuh. Nah kalau sama saja di bulan Ramadan begitu, apa istimewa Ramadan di hati kita? Ya, itu nanti tentang bulan Ramadan ya. Jadi kalau bapak mau, ibu mau, berani nggak matikan TV selama bulan suci Ramadan? Balik TV itu, mau taruh ke dinding tuh. Kalau perlu jual. Sedekah kalau mau. Udah 11 bulan. Buka warung ya. Berubahlah bukanya, buka warung. Pokoknya ada perubahan lah. Kita menghormati bulan suci Ramadan. Sama saja buka warung makannya dari pagi sampai sore malam. Apa istimewa Ramadan di hati kita gitu? Adalah sikap. Saya juga punya rumah makan Padang ya. Bukanya jam 4 kalau Ramadan. Nggak boleh makan di tempat. Walaupun dia non muslim, nggak urusan saya. Aturan kita begitu. Nah, ini namanya mengistimewakan bulan suci Ramadan. Kembali ke kajian kita. Subhanallah, Allah Maha Suci dari ketidakmampuan. Ya. Kamu nggak mungkinlah punya anak gitu. Saya dapat cerita 3 saya kumpulkan orang Indonesia. Mungkin ibu-ibu pada kenal ya, dia pengusaha kosmetik nasional. Dia melahirkan, maaf ya, setelah divonis dokter mandul. Dia melahirkan anak pertama setelah menikah 24 tahun. Bayangkan. Akhirnya berturut-turut, deg. 4 putrinya. Ibu-ibu yang sering baca profil pengusaha kosmetik tahu itu. Ada yang 14 tahun, ada yang 12 tahun menikah baru punya anak. Walaupun sudah divonis. Tapi ada cerita yang saya temukan di 3 itu yang sama. Ketiga keluarga ini setelah mereka menikah 8 tahun, tutup. Nanti dipanggil bawah seluruhnya. 3. Nah, setelah menikah 8 tahun, ini sama aja nih. Rata-rata mereka menyuruh suaminya nikah lagi. Ya udah mas, saya nggak bisa kasih anak, mbok kalau mas mau nikah lagi. Yang hebatnya 3 orang ini nggak bergeming deh. Nggak deh, kita berdua saja sampai tua itu. Luar biasa nih cowok nih saya bilang. Lalu saya bayangkan diri saya kalau posisi begitu, bisa nggak seperti mereka gitu. Kalau 8 tahun istri saya nggak nyuruh saya nikah gitu. Mas nikah sono nggak apa-apa. Enggak dek, kita berdua saja. Nikah aja. Ya udah deh kalau dipaksain. Dari kemarin kayak ngomongnya. Nah itu divonis, tapi bisa juga memiliki keturunan. Allah bisa memuliakan orang hina dalam 1 detik. Hina banget itu. Allah bisa memuliakan. Allah bisa memuliakan orang mulia menjadi hina dalam 1 detik. Biasanya dipayungin, pintu dibukain gitu ya. Sekarang diborgol ya. Nggak saya ngomongin siapa-siapa lah ya. Sewaktu surat Al-Kafirun turun, itu kan mereka menawarkan kepada Rasulullah. Kita belajar sejarah dulu sedikit ya. Orang-orang kafir Quraisy sudah kewalahan menahan dakwah Rasulullah. Nah itu sejarah harus kita catat. Apa? Musuh-musuh Islam kalau sudah ngajak berunding berarti dia lagi lemah itu.
hajar terus seharusnya. Ini sejarah mencatat. Ingat Pangeran Diponegoro di Gua Selarong Bantul itu, Belanda sudah jutaan gulden habis memerangi Ponorogo, nggak bisa, ada pasukan Pajang Keimojo ya. Mereka mengajak berunding. Nah ini kalau musuh sudah ngajak berunding berarti dia lagi lemah, itu hajar terus. Ini pengalaman ya, itu gunanya baca Quran, tahu sejarah. Al-Quran itu 70% kisah sejarah semua, biar nggak terulang, biar istilah teman-teman kita tuh merawat akal sehat lah gitu ya, supaya kita gunakan itu, jangan nggak belajar. Begitu mereka orang-orang kafir Quraisy kewalahan menawan dakwah Rasulullah, udah semua cara dilakukan, orang tambah banyak masuk Islam ya, dipersekusi sudah, disebar hoaks sudah, bahkan baliho Rasulullah dirobek-robek gitu baliho Rasulullah dirobohin, udah, tapi nggak bisa juga. Nah lemah tuh mereka, datang ke Rasulullah, ya Muhammad, ada apa kata Rasulullah? Kita kan saudara nih kafir Quraisy. Nah, iya kata Rasulullah, bagaimana kalau kau hentikan dakwahmu? Capek kami itu, sudah kami bagi-bagi duit sampai 8 kardus tuh. Nggak bisa juga, baliho udah kami robek. Nggak bisa juga ya Muhammad. Nah sekarang kau mau apa ya Muhammad? Bilang sama saya, kata pengen Quraisy, kalau kau mau duit ya, kami kumpulkan semua duit kami, ambillah, gunakanlah untuk membuat apapun. Kalau kau mau kekuasaan, kami berikan. Mau nggak kau jadi ketua partai? Kebetulan ada yang tangkap satu nih itu. Ditawar sama Rasulullah. Waktu Mas Romi ditangkap itu, untung nggak ada jemaah nanya sama saya itu. Kalau ada saya nggak bisa jawab. Pak Ustadz, dengan Romo Hormuzi ditangkap, saya senang Pak Ustadz itu. Dosa nggak sih itu? Nggak tahu ya, saya juga senang dulu. Untung nggak ada yang nanya itu. Silahkan, kau mau kekuasaan, mau perempuan, silahkan, kami carikan yang terbaik. Bahkan mereka kompromi pada saat itu. Ya Muhammad, ini pluralisme ya, makanya turun surah Al-Kafir untuk menghantam pluralisme. Ya Muhammad, kami sadar Tuhan kita tuh berbeda. Nah lihat orang kafir ya, kafir Quraisy, mereka mengatakan Tuhan tuh berbeda. Sekarang orang pluralisme mengatakan Tuhan sama, berarti kafir karena lebih karatan daripada orang kafir Quraisy. Lihat orang pluralisme, Tuhan kita sama kok semuanya, Hindu, Buddha, Kristen, Tuhan sama, cuma beda nama. Itu orang kafir ngomong gitu. Islam bilang Allah, Kristen Allah, Yahudi Yahweh, Buddha apalah terserah, yang penting Tuhan tuh sama, cuma beda nama. Itu kan lebih parah kafir orang Quraisy. Orang Quraisy aja nggak ngomong gitu kok. Apa kata orang Quraisy? Ya Muhammad, kami sadar Tuhan kami beda, Tuhanmu Tuhan saya beda. Nah orang aja ngaku Tuhannya beda kok, kita kok ngakuin sama, kan goblok itu. Kafirnya karatan itu. Nah Muhammad, bagaimana kalau orang Quraisy kita gantian nyembah Tuhan kita? Coba lihat ya, kita gantian, sinkretisme. Seminggu saya menyembah Tuhanmu, seminggu kamu nyembah Tuhan saya. Nah, kan gitu tuh. Kan Tuhannya beda nih. Nah sekarang orang Quraisy bilang Tuhan sama. Yang saya ceritakan dulu ya, saya pernah kuliah ini, kebetulan dia juga Muhammadiyah. Ada gelas depannya itu, lagi kuliah, dia angkat gelas itu. Tuhan tuh kayak gelas itu loh. Intinya gelas cuma beda nama. Bahasa Indonesia gelas, bahasa Inggris gelas, bahasa Arab kubaya segala macam. Itulah Tuhan. Otak udah rusak itu. Jadi Tuhan tuh satu, cuma beda nama. Itu parahnya pluralisme itu. Nah, dengan Al-Kafirun kita jawab. Makanya surat Al-Kafirun itu nggak bisa dibantah. Al-Mu'minun, Al-Kafirun. Nah, ada surat tengah-tengahnya itu, surat ke-63, surat Al-Munafikun. Nah, ini yang paling parah ini. Al-Munafikun itu lebih dekat ke kafir daripada ke mukmin itu. Al-Kafir, Al-Munafik. Nah, orang munafikun itu liberalisme, pluralisme gitu ya. Nah, turunlah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, Allah mengatakan yang kalian sembah itu beda dengan kami sembah. Wa antum a'buduna ma a'bud. Beda yang kita sembah. Tuhan kalian itu beda dengan Tuhan kami. Jadi kalau mengatakan Tuhan sama lebih parah itu daripada kafir Quraisy. Nah, turun surat Al-Kafirun. Jadi nggak bisa dihilangin surat Al-Kafirun itu. Mau pakai non muslim silahkan saja. Ternyata teman saya pernah melakukan penelitian di daerah Sapen, Jogja itu, belakang UIN itu, ada namanya daerah Sapen itu. SD Muhammadiyah Sapen yang nomor 1 di Indonesia itu, di situ itu, SD Muhammadiyah Sapen itu.
tempat lahirnya grup musik Sheila on Seven itu. Seven. Ternyata banyak kos-kos pada saat itu yang menulis kami menerima muslim dan muslimah. Ternyata yang punya non muslim loh. Yang punya non muslim. Kenapa ditulis menerima muslim dan muslimah itu loh? Tertarik ya. Jadi kadang-kadang saya senang dengan data-data begitu. Contohnya tentang New Zealand kemarin ya. Semoga yang gugur dalam jihad itu husnul khotimah ya. Bagi saya tuh pengecut kalian itu. Orang lagi sholat ditembakin gitu. Kalau berani satu-satu dong ya. Saya ditantang mau saya. 1, 2 ayo saya bilang. Ini orang lagi sholat ditembakin, orang nggak pegang senjata kan bencong itu saya bilang. Sono ganti pakai rok, pakai lipstick saya bilang. Mendingan yang mecahin telur di kepalanya itu yang jantan bagi saya. Bawa telur dipecahin kepala senator Australia. Pak, lebih jantan bagi saya. Hadapan satu-satu kan. Kabarnya dia dapat Ferrari itu dari Qatar. Diundang ke Turki sama Qatar, dijanjikan mobil Ferrari. Untung banget ya. Padahal telur satu kan cuma 1.000 itu. Dia dapat Ferrari lagi. Nah, itu lebih jantan itu, ketepak daripada orang sholat ditembakin. Ya orang nggak siap ditembak. Semua aja orang bisa itu, dasar itu. Sono ganti rok gitu. Nah, ternyata kenapa memilih New Zealand? Ini pendapat saya pribadi ya, saya tidak mewakili ormas manapun. Bapak Ibu coba cek deh, coba dicek di Google, biasa ngecek ya. Ternyata Selandia Baru itu negara-negara yang favorit. Coba ketik misalnya di Google, negara yang paling aman ditinggali di dunia. 1 Islandia, Finlandia, Denmark, New Zealand nomor 4. Yang paling aman ditinggali di dunia. Indonesia alhamdulillah nggak masuk. Orang di bandara aja udah dicopet gitu. Belum keluar aja udah Indonesia ini susah juga ya. Ya mudah-mudahan berubah nanti 17 April ya. Amin ya. Ya. Negara dengan harapan hidup tinggi juga New Zealand masuk. Makanya Perdana Menterinya marah banget kemarin peristiwa itu. Karena dia merusak citra New Zealand sebagai negara yang paling aman ditinggali pada akhirnya. Dia kan orang Australia, nyebrang ke New Zealand cuma untuk bunuh orang. Nah beginilah ya. Tapi saya sadar juga kadang-kadang lagi Indonesia kok jarang masuk ya sebenarnya. Lalu saya coba ketik yang kira-kira Indonesia masuk. Negara yang paling malas di dunia itu. Ternyata Indonesia nggak masuk juga. Ini mana sih masuknya? Indonesia itu ranking ke-54, negara yang paling malas. Ternyata coba ketik kalau nggak percaya saya nggak bohong ya. Negara yang paling malas di dunia itu ternyata negara Timur Tengah ya. Karena saya dulu di sana 5 tahun, saya tahu memang saya lihat orang-orang kerja itu malas. Mereka dari rumah tuh jam 9. Jam 11 sudah ngopi-ngopi lagi gitu. Ngapain kerjanya? Jadi ternyata itu diindeks ya oleh PBB. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi kata subhanallah, kita yakin Allah punya kekuatan. Allah bisa memiskinkan orang kaya dalam 1 detik. Allah bakar pabriknya mau kata apa? Allah bisa mengayakan orang Islam. Allah bisa menyembuhkan dalam 1 detik. Percayalah, subhanallah. Nah ini yang kita gunakan untuk meredam iman kita. Apapun vonis orang nggak mungkin menang. Inilah Anies menang kok kemarin, berhadapan dengan kekuatan dunia akhirat kata teman-teman saya itu. Mereka boleh megang bola, kalau ibarat main bola ya, lapangan punya dia gitu, wasit punya dia, gawangnya diplester biar nggak masuk bola gitu. Kurang apa persiapannya, jebol juga kok itu. Subhanallah, ini kekuatan umat Islam. Kita nggak pernah merasa nggak bisa segala macam. Kita punya Allah, tenang saja. Nggak bisa lah Pak, utang udah banyak, gampang bagi Allah itu. Saya dulu pernah bercanda waktu ada acara di PP Muhammadiyah tentang hutang Indonesia. Kok sudah banyak tuh, susah dibayar, gampang kok, saya bilang. Saya bercanda aja. Tapi karena Ustadz dianggap serius, padahal saya bercanda doang. Kalau pengen Indonesia lunas hutang gampang kok, kita kan punya pulau tuh yang nggak kepake-pakai itu. Nanti diklaim sama Malaysia, baru deh pada ribut, saya bilang. Jual aja pulau itu sekalian, bayar hutang. Kalau nggak mau juga kata saya, ini ada usulan ekstrim dari saya nih. Nah kita bubar dulu aja NKRI ini. Jadi Sumatera 1 negara, Jawa 1 negara. Nanti MF datang, Indonesia mana? Udah bubar aja. Nah, hutangnya kan lunas. Walaupun bercanda ya. Datang ke Sumatera, mana hutang kami? Kami negara baru nggak punya hutang itu. Indonesia mana? Udah nggak ada. Ya udah lunas aja deh, kita gabung lagi. Bercanda sih ya, tapi. Oke, yang kedua. Namanya juga nggak serius.
Subhanallazi asra bi 'abdihi. Asra artinya berjalan di malam hari. Jadi Bani Israel itu maknanya, ya Bani Israel, wahai anak-anak orang yang berjalan di malam hari, yaitu Nabi Yakub. Sebab Nabi Yakub disuruh ayahnya Nabi Ishak untuk berjalan di malam hari. Ya Yakub, berjalanlah kau di malam hari. Berjalan di malam hari itu bahasa Arabnya Israel. Nah, Yakub punya anak, punya istri 4, 2 mantan budak ini. Jadi Yahudi kalau menolak Rasulullah alasan mantan budak, ibunya Hajar, neneknya, kalian juga punya nenek moyang mantan budak. 4 istri Nabi Yakub. Ya. Yang terakhir namanya Raya, ibu daripada Yusuf dan Bunyamin, meninggal. Makanya Nabi Yakub lebih sayang kepada Nabi Yusuf. Nah, pada saat itu, ya, Nabi Yakub berjalan, Isra, ya Bani Israel. Makanya Isra itu artinya berjalan. Rasulullah kenapa diperjalankan Allah? Karena beliau lagi mengalami amul huzni. Sebagai seorang manusia, Rasulullah punya perasaan galau, punya perasaan sedih. Siapa yang akan membela dakwah saya, kata Rasulullah. 2 pilar dakwah sudah dipanggil Allah. Khadijatul Kubra, istri beliau, penyumbang dana dakwah. Yang kedua Abu Thalib, walaupun nggak muslim walaupun kafir, tapi membela dakwah Rasulullah. Ponakannya dengan harta darah dan nyawa Abu Thalib, tapi nggak muslim, ya masuk neraka, maaf, nggak ada untungnya itu. Jadi kalau ada seorang sekarang membela pendeta, Pak pendeta tuh baik banget loh Pak, masa masuk neraka sih, apa urusannya? Saya bilang, baik mana dia dengan Abu Thalib? Baru buka kos-kos muslim aja udah pada GR kalian, saya bilang. Ya dengan orang non muslim atau orang kafir kita disuruh berinteraksi sosial. Cuma dalam masalah akidah, ibadah kita eksklusif, nggak boleh ikut-ikutan. Ya. Rasulullah pernah mendoakan paman beliau. At-Taubah ayat 113, bukan. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, ampuni paman saya ya Allah. Padahal itu orang musyrik itu. Turun Jibril, At-Taubah 113. Maka nali nabiyin ayastaghfirul musyrikin. Enggak pantas seorang nabi dan umatmu ya Rasulullah meminta maaf untuk orang-orang musyrik. Begitu aturan Islam. Jadi kalau kita takziah saja. Ada non muslim meninggal, takziah nggak apa-apa. Tapi jangan didoain semoga husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Nah ini akidah. Boleh Pak, boleh. Dulu ada teman saya Pak RW. Boleh saya ngantar ke makam, antarin aja, nggak ada masalah. Ya. Tapi jangan didoakan gitu ya. Husnul khotimah nggak boleh. Dikasih minum aja. Kasih roti, kantongin, bawa pulang. Ya begitulah aturan Islam dalam kita beradaptasi dengan manusia. Nah Rasulullah kehilangan paman beliau, istri beliau, sedih beliau. Makanya Allah hibur. Jadi ada unsur Isra Mi'raj itu dalam menghibur Rasulullah. Isra dan Mi'raj, berjalan-jalan Rasulullah. Nah di sini kita mengambil sebuah teori bahwa kalau kadang-kadang kita galau, sedih, wajar, manusiawi, tapi jangan berlarut-larut. Jangankan kita, para nabi saja mengalami. Nabi Ibrahim, Rabbi arini kaifatuhil mauta. Ya Allah, lihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Loh, Nabi Ibrahim ngomong gitu loh. Awalam tu'minu bi, kau enggak beriman dengan saya, kata Allah. Bala, walakin litatma'inna qalbi. Iya, saya beriman, tapi ingin menenangkan hati saya. Nabi Ibrahim juga. Kita percaya kok gitu ya. Allah bisa menghidupkan orang yang setelah meninggal. Apa susahnya bagi Allah menghidupkan orang yang Allah dari belum ada menjadi ada aja Allah bisa. Masa yang dari sudah ada nggak bisa sih? Tinggal lihat foto profilnya di Facebook, no bocah itu. Cek jadi gitu. Dari belum ada aja Allah bisa. Masa yang dari sudah ada susah amat sih bagi Allah. Lihat fotonya di WA, prok selesai. Kita percaya. Tapi Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah. Nabi Musa, ya Allah, ada nggak lebih pintar dari saya? Dipertemukan Nabi Khidir, selesai. Nabi Musa, ya Allah, saya ingin melihat keadilanmu. Bagaimana engkau maha adil? Kamu nggak percaya sama saya, kata Allah, saya maha adil. Percaya, tapi untuk menenangkan hati saya. Nah, Nabi Musa ya. Kalau begitu silahkan kau berjalan ke Mesir, ada telaga di sana. Kau perhatikan apa yang terjadi, itulah keadilan saya. Oke, siap, kata Nabi Musa. Tapi nggak banyak komentar loh. Oh iya, sama Nabi Khidir banyak komentar, ilmunya cetek. Sampailah Nabi Musa di sebuah danau.
ditemani Jibril. Duduk Nabi Musa nungguin, apa keadilan Allah? Datanglah seorang penunggang kuda, gagah perkasa, bawa pedang. Dia turun dari kudanya, hanya mencuci muka, minum air seteguk. Tanpa sadar, kantong duitnya jatuh. Dompet ya, uncang kalau bahasa Padangnya. Sat. Nabi Musa pengen teriak, Pak, duitnya jatuh. Kata Jibril, diam saja, kita melihat keadilan Allah. Jangan banyak komentar, silent aja, cukup ping aja gitu. Nggak usah ditulis ya. Nggak lama datang seorang anak kecil usia 13 tahun. Dia cuci muka, ngambil air di mulut, melihat kantong duit diambil. Ada kantong duit diambil, dibawa pulang. Nabi Musa pengen teriak, woi jangan diambil, itu punya orang. Kata Jibril, no comment, like aja, like. No comment. Apa yang terjadi lagi, kata Nabi Musa? Datanglah seorang tua usia 60 tahun. Dia mencuci muka, mengambil seteguk air. Ketika dia mau berdiri, datang penunggang kuda yang tadi. Dituduhlah Pak tua tuh ngambil duitnya. Pak, Bapak ngambil duit saya. Nggak ada duit kok di sini, kata Pak tua. Kalau daun sih banyak gitu. Bapak ngambil duit saya. Enggak, berkelahi mereka. Akhirnya sang penunggang kuda mengeluarkan pedang, dibunuhlah Pak tua tersebut. Langsung meninggal Pak tua itu. Oh, Nabi Musa sudah nggak tahan, melambaikan tangan ke kamera, nggak kuat ya Allah, ini nggak adil ya Allah. Kata Jibril, ente mah nggak sabaran, kata Jibril. Mana nggak adilnya? Yang ngambil duit kan anak kecil, kenapa yang dibunuh orang tua itu? Itu penglihatan kita lah ya. Dijelaskan sama Jibril. Wahai Musa, Anda tahu nggak siapa penunggang kuda itu? Nggak tahu. Dia tuh maling, perampok itu. Nah tadi malam dia barusan maling duit keluarga anak kecil itu. Jadi anak kecil tuh nggak ngambil duit dia kok, itu duit keluarganya dia ambil yang dimaling tadi malam. Oh, kata Nabi Musa. Lah orang tua kenapa dibunuh? Anda tahu nggak? Orang tua itu dulu yang membunuh ayah anak kecil itu. Anak kecil itu sudah yatim karena dibunuh oleh bapak tua itu. Karena dia membunuh, matinya juga dibunuh, kata Jibril. Gitu. Apa maknanya di sini? Itulah penglihatan kita. Allah tuh maha adil. Nggak ada yang selain adil daripada Allah. Ya. Cuma kita melihat kadang-kadang nggak adil. Kenapa sih suami saya yang meninggal? Sesama kan baik, bukan suami dia. Nggak bisa kita begitu. Kenapa NTB gempa lagi? NTB itu kan 1000 masjid. Kenapa nggak Bali misalnya? Yang banyak maksiat. Nggak bisa kita berkata begitu. Saya baru pulang dari NTB ya, dari utusan Majlis Tablik, mengunjungi Januari kemarin, mengunjungi NTB. Sekarang yang dialami oleh teman-teman kita di NTB itu adalah kristenisasi dan budanisasi. Ada yang baru nih, namanya Yayasan Buddha Suci. Dia menawarkan 3000 rumah huntap, hunian tetap. Sebab mereka belum punya, baru punya huntara, hunian sementara. Itu pun dibangunkan 683 rumah oleh MDMC Muhammadiyah. Jadi setelah 4 bulan gempa, relawan tidak ada lagi yang ketinggalan di sana kecuali MDMC Muhammadiyah. Maka terima kasih sekali mereka ke MDMC Muhammadiyah ini. Relawan sudah pindah ke Poso, maksudnya pindah ke Padegelang itu. Nah mereka sendiri berjuang di sana sekarang, ditemani oleh MDMC Muhammadiyah. Tapi mereka tolak bantuan Yayasan Buddha Suci itu. Biar kami nggak punya rumah nggak apa-apa, daripada kami harus pakai patung Buddha di depan rumah itu loh. Artisnya, wah keren sekali orang NTB ini, saya bilang imannya kuat. Saya transit di rumah Pak Maghrib, namanya saja Pak Maghrib loh, kan imannya kuat. Namanya waktu sholat gitu loh, Pak Maghrib gitu. Cuma habis Maghrib dia tidur. Nggak sholat Isya Pak, nggak, nama saya Maghrib. Ada Masjid Al-Huda yang dibangun oleh MDMC, ada fotonya nih Al-Huda itu, kita di sana untuk menunjukkan kepedulian kita. Tapi kemarin saya dengar gempa lagi NTB, 5 kok. Daerah yang saya kunjungi Lombok Utara sama Lombok Timur, sana gempanya di situ lagi gitu loh. Waduh, saya baru pulang dari sana gitu. Ya begitulah cara Allah ya mengatur kehidupan ini gitu ya. Nggak bisa kita. Kenapa nggak Jakarta yang banyak maksiat atau Bali ya, nggak bisa. Allah mungkin sekaligus nanti blok selesai. Mana tahu kita, rahasia Allah. Nah, kalau kita punya ragu seperti itu, nggak apa-apa. Kembalilah kepada Allah, jangan berlarut-larut. Kadang-kadang ragu, ini surga neraka ada apa enggak sih ya? Jangan-jangan nanti begitu kita sudah meninggal, nggak ada surga neraka itu. Ya Wak, terlintas tidak apa-apa. Al-hammah dalam bahasa Arab
tapi jangan berlarut-larut, segeralah kembali kepada Allah dan Al-Quran. Ada Al-Quran bilang ada, ya udah selesai itu. Nggak usah kita diskusi panjang lagi gitu. Jangan sampai nanti semua agama masuk surga, itu neraka kosong dong tuh. Mana kan? Karena ada syaratnya dalam Al-Quran. Apa syarat masuk surga? 2. Innallazina amanu wa amilus sholihat, selesai. Orang kafir ya nggak bisa, dia masuk pemandian air panas biar halus. Nah, ya kan begitu dalam Al-Quran. Nah, ini namanya Isra Mi'raj, dihibur. Jadi kalau kita masih merasa galau, sedih, apa kuncinya? Fasiru fil ardi, berjalan di muka bumi, ya. Fal yuzur, lihatlah, banyak Allah uji orang dengan ujian yang sama. Makanya dulu kita jelaskan, ketika kita bicara ujian cobaan, Allah berfirman dalam 155 Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, saya akan uji kalian semuanya, kata Allah. Jadi nggak diuji Allah tuh, nggak ada. Semua kita diuji. Bukan kita mikirin ujian, apa yang harus kita pikirkan? Siapkan akidah kita untuk menerima ujian Allah. Kan begitu ceritanya. Sama dengan anak-anak kemarin ya, anak tuh nggak usah diarah-arahkan mau jadi dokter lah, inilah itulah, nggak usah. Orang punya takdir sendiri dalam hidup, sudah ditulis Allah. Ngapain kita arah-arah anak kita? Tugas kita apa orang tua? Bekali mereka menjemput takdirnya dengan akidah yang kuat. Begitu. Kalau perlu jadikan hafiz Quran. Musuh mau jadi apa terserah, nggak usah diarah-arahin. Baru kemarin loh, Rabu yang lalu, pengurus majelis tabligh curhat, nggak usah nyebutin nama. Dia sih beliau orang kaya, punya toko banyak gitu. Anaknya disekolahkan kedokteran, S1 kedokteran UII, S2 kedokteran UMY. Baru Rabu kemarin dia ngomong, Pak, saya malas jadi dokter ya gitu, saya jadi pengusaha aja. Ngomong gitu dia. Kan begitulah hidup, nggak usah marah. Kebetulan perempuan anak beliau, Pak, malas jadi dokter Pak itu, saya jadi pengusaha aja. Karena bapaknya saudaranya pengusaha semua itu. Ya sudah diarah-arahan begitu, tetap aja nggak jempol gitu. Jadi itu kan kita begitu ya, begitu juga dengan iman. Siapkan mental kita menjemput ujian Allah. Suatu saat Allah akan menguji kita. Allah sudah kasih tahu kita diuji semua loh. Makanya saya kalau menerima pertanyaan jamaah, ini saya tekankan di awal, sabar Pak, sabar Bu, Allah juga menguji ini untuk orang lain. Dia tenang jiwanya. Pak Ustadz, suami saya keras kepala. Bagus no, kalau naik motor nggak pakai helm. Ngapain pakai helm, udah keras. Kalau jatuh malah jalan bolong gitu. Susah diatur Pak Ustadz, maunya menang sendiri. Sabar Bu, orang lain juga diuji dengan hal ini ya kan, dia senang dulu, bukan saya tok. Pak Ustadz, mertua saya benci saya. Kalau ini mah seluruh dunia Bu, sabar. Ustadz juga. Jadi sabar, Allah itu kan menguji kita semuanya. Siapkan mental kita untuk diuji, itu saja kok tugas kita ya. Suatu saat jangan dibilang zona aman kita nggak ada ya, gempa. Dengan apa Allah uji kita? Syai'in minal khauf, dengan rasa takut. Lulus nggak kita? Takut nggak dapat mantu, takut warungnya nggak rame, takut usahanya bangkrut, takut dipecat, takut kalah, ini segala macam. Banyak orang gagal datang ke dukun, nah kan gagal itu. Padahal tujuan Allah memberi kita ujian supaya semakin dekat dengan Allah ya. Makanya teorinya, seberat apapun ujian, kalau itu mendekatkan kita kepada Allah, itu bukan ujian, itu sebenarnya anugerah itu. Tapi setiap kesenangan dunia, naik pangkat, bonus nambah, mobil dinas ganti, tapi sholat jemaah sudah berkurang, baca Quran sudah berkurang, itu musibah itu ya. Walaupun kesenangan yang kita rasakan, tapi itu menjauhkan kita daripada Allah, itu musibah. Kalau musibah, bencana alam, tapi kita makin dekat dengan Allah, itu malah bagus ya. Makanya wabasyiris sabirin, beri kabar gembira orang sabar, kata Allah. Apa sabar? Sabar itu akhlak ya. Jadi akhlak itu bahasa Arabnya begini. Akhlak itu menurut definisi daripada Imam Ghazali, itu adalah perbuatan yang lahir dari rasikhul nafin nafsi, yang mempertahankan dalam hati, sehingga ketika dia mengeluarkan perbuatan itu tanpa dia berpikir, itu namanya akhlak. Kalau dia berpikir melakukan sesuatu, itu bukan akhlak dalam Islam. Contoh, kita mau pengajian nih atau mau kerja ke kantor naik motor, rupanya di depan kita tuh kecelakaan motor gitu. Nah, kita mau nolong tapi mikir dulu, tolong nggak ya,
tokek, ngitung lagi. Walaupun dia tolong juga, itu belum akhlak. Akhlak itu spontan, dia turun dia tolong, itu namanya akhlak. Akhlak kita kepada Allah juga begitu, harus spontan, nggak mikir. Contoh, kemarin ada Asian Games ya, untuk orang-orang difabel, para SEA Games namanya. Lalu ada seorang pegulat dari Aceh namanya Miftahul Jannah, sempat viral sebentar karena dia pakai jilbab. Didatangin panitia dia, Mbak, kalau olahraga gulat, pokoknya adu fisik waktu itu, saya lupa gulat apa itu, nggak boleh pakai jilbab gitu. Nah, dia spontan menjawab, itu akhlak. Ya kalau gitu saya nggak usah main deh mas. Tapi kalau dia minta waktu, itu belum akhlak. Nggak boleh pakai jilbab ya pak, ya kasih saya waktu berpikir 1 hari ya. Walaupun dia tolak juga, itu belum akhlak. Akhlak itu spontanitas, itu yang Allah ini. Makanya kata Rasulullah, as-sabru inda sotmatil ula, sabar itu ketika hantaman pertama. Di situ sabar dinilai Allah. Ketika kita mendengar pertama sekali itu loh, istri kita nelfon, mas motor hilang misalnya gitu ya. Oh, di situ sabar diuji. Bukan 4 hari setelah itu, ya udah deh, bukan rezeki kita, itu nggak sabar itu. Ketika telepon pertama itu loh, mas motor hilang, kenapa hilang sih? Kenapa nggak kamu sekalian hilang? Marah tuh. Nanti istrinya hilang, ngamuk lagi tuh. Nah itu diuji pertama. Jadi ketika kita mendapatkan hantaman pertama, ujian pertama, disitulah akhlak kepada Allah kita kedepankan ya. Mas motor hilang, oh nggak apa-apa. Mungkin Allah ngasih rezeki sama orang, sampai di rumah marah dia. Kamu nggak hilang, besok kepala kamu hilang, marah dia. Nah itu lambang sabar ya dalam Allah. Nah itu istilahnya kembali kepada Allah, jangan berlarut-larut. Lanjut. Nah yang kita ceritakan tadi, Allah mengisrakan Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang dibangun 1000 tahun setelah Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah dan Ismail. Untuk melihat 1000 kilo Rasulullah berjalan itu sampai di situ masjid kalian. Perjuangkan kata Allah. Makanya kita butuh situ Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau seorang tokoh yang sangat hebat. Ya, Mesir itu punya sejarah panjang mengalahkan musuh-musuh itu loh. Israel pernah menyerang tahun 1973, menyerang Mesir, ingin menguasai dataran Sinai. Bapak Ibu coba dilihat foto Israel ya. Bendera Israel itu ada bintang David di tengahnya, bintang David itu saat gitu. Piramid di balik gitu. Bintang 6, bintang David. Lalu di atasnya ada garis biru itu. Perhatikan nanti lambang bendera Israel ya. Ada garis biru lurus itu saat gitu. Itu sebenarnya melambangkan sungai. Biru di atas itu sungai Nil di Mesir. Sedangkan garis biru di bawah itu sungai Efrat di Irak. Jadi kota orang Israel, tanah yang dijanjikan Allah kepada kami terbentang mulai dari Mesir sampai Irak. Lihat foto nanti ya, kalau ada LCD saya munculkan itu. Jadi mulai dari Mesir, sungai Nil, separuh Mesir itu punya, termasuk dataran Suez. Makanya 73 dia serang Mesir. Seluruh ulama Azhar turun pada saat itu, mengobarkan semangat jihad. Kabur orang Israel. Dulu ketika Mongol menyerang Baghdad ya, ketika 1200-an, pertengahan 1200-an, begitu Baghdad kalah, lumpuh pada saat itu, mereka bergerak lagi ke Mesir. Di Mesir ada Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, dinasti Mamluk, nama rajanya Baibars. Akhirnya apa? Salahuddin Al-Ayyubi ceritanya mengumpulkan warga Mesir. Kita akan berperang melawan Mongol, Genghis Khan, Hulagu Khan. Menggigil orang Mesir. Dengar namanya aja takut. Genghis Khan, Hulagu Khan. Kata Salahuddin, gimana mau menang? Dengar namanya juga udah kalah. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan acara Maulid Nabi. Jadi ya, Maulid Nabi itu pertama memang zaman Salahuddin itu. Memang Rasulullah nggak pernah merayakan, sahabat dan tabi'in. Tapi Salahuddin, tujuan beliau pada saat itu supaya orang-orang Islam bangkit semangatnya. Beliau adakan acara peringatan Maulid Nabi. Ingat Rasulullah, kata beliau, cuma 300 orang di Madinah melawan 1000 orang perang Badar. Kita tuh manusia terbaik. Mau dibakar semangat sama Salahuddin dengan acara Maulid Nabi itu. Di situ mulainya pertamanya. Ya memang ada katanya unsur-unsur Syiahnya tentang situ ya. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi adalah yang pertama mengalahkan Syiah di Mesir juga.
Jadi Syiah itu terusir dari Mesir gara-gara Salahuddin juga sebenarnya itu. Akhirnya menang orang Mesir melawan Mongol. Mongol tunggang langgang lari, gak berani melawan tentaranya Baybars pada saat itu. Itulah Mesir ya. Nah mereka mengalah juga terusan Suez. Bapak Ibu kalau lihat peta, ada pemisah antara daratan Asia dengan Afrika, ada sedikit pemotong itu lah, terusan Suez itu daerah Mesir itu yang diklaim oleh Israel punya dia. Makanya orang Eropa dulu kalau mau jualan ke Asia, dia muter dari Afrika sampai Asia. Nah setelah dibuka terusan Suez 1856 oleh Ferdinand de Lesseps dari Prancis waktu menjajah Inggris, akhirnya kapal-kapal Eropa tuh lewat sana sampai ke Asia, cepat banget. Tapi itu diklaim sama orang Israel, punya kami. Mesir nggak mau ngasih, perang. Makanya begitu, Mesir itu punya semangat perang yang dalam sejarah sangat luar biasa. Nah makanya kata kita tadi di awal, Masjid Aqsa itu masjid kalian, ya. Perjuangkan, ya kita berdoa ya semoga sana. Selanjutnya Isra Mi'raj Rasulullah itu membawa oleh-oleh gitu ya, ada oleh-oleh boleh bawa. Jadi kalau kita berjalan sebagusnya memang kalau pulang bawa oleh-oleh, tapi kita nggak pantas membebani saudara kita dengan oleh-oleh, itu nggak baik, kurang etika. Kemana? Surabaya, jangan lupa ya, itu jangan itu. Tak tunggu yo, nggak boleh. Tapi yang berjalan seharusnya bawa oleh-oleh. Nah, Rasulullah berikan. Rasulullah membawa oleh-oleh sangat luar biasa, yaitu ibadah sholat. Jadi satu-satunya ibadah dijemput Allah itu cuma sholat. Rasulullah itu cuma sholat loh. Begitu pentingnya sholat bagi umat Islam. Makanya perbaiki sholat kita terus. Usahakan sholat kita tuh di awal waktu berjemaah di masjid kalau laki-laki ya. Kalau sudah perbaiki sholat kita, Allah akan memperbaiki hidup kita. Itulah sholat imaduddin. Itu yang pertama Allah, awwalu ma yahsabul abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang ditanya Allah nanti di akhirat, sholat. Iza sholahat, iza fasadat, apabila baik baik semuanya, apabila jelek jelek semuanya. Sholat. Hafizu ala sholat. Jagalah sholat kata Allah. Jaga sholat itu maksudnya begini. Fokus kita sholat. Kita misalnya kerja di Madiun, saya nggak tahu kota-kotanya. Lalu jam 3 kurang seperempat pulang kantor, padahal asar jam 3 gitu. Lalu kita sudah berpikir nih, kalau saya pulang sekarang ke daerah kampung saya 1 jaman misalnya gitu ya, berarti nanti asarnya kelewatan gitu. Oh enggak, saya nanti ngelewatin apalah gitu ya, oh di sana ada masjid, nah saya sholat di sana aja deh, itu namanya menjaga sholat. Atau kalau nggak ada masjid, yaudah sholat dulu deh baru pulang, itu namanya hafizu ala sholat. Inilah oleh-oleh Rasulullah tentang sholat ya. Makanya anak-anak kita ajarkan mereka sholat dari kecil itu loh ya. Umur 7 tahun diajak, tapi jangan dipaksa dulu. 10 tahun fadribuhum, pukullah mereka kalau tidak melaksanakan sholat. Bagi sholat ini harus kita nomor satukan. Yang terakhir, sampai juga kita terakhir, ini tentang ilmu pengetahuan, ilmu astronomi. Sebenarnya semua ilmu ulama dulu sudah memberikan peletak dasar ilmu-ilmu begitu loh ya. Astronomi itu ilmu tentang bintang. Jadi nun sewu ya, sekarang kalau Muhammadiyah kemarin sudah mengeluarkan edaran tentang 1 Ramadan ya. 1 Ramadan jatuhnya tanggal 6 Mei, Idul Fitri 5 Juni. Loh kenapa Muhammadiyah duluan? Sering Muhammadiyah itu disalahkan memakai itu. Saya oke lah, kita nggak usah nyala-nyalahkan sebelah. Tapi saya mendukung itu bukan karena saya di Muhammadiyah, karena saya mencintai ilmu pengetahuan. Kalau sudah ada ilmu yang bisa memudahkan kita, ngapain kita pakai yang manual, saya bilang. Tapi itu kan perintah Rasulullah. Perintah Al-Quran juga ada kok. Surah Al-Baqarah 178. Kulu washrabu, makan sahurlah kalian kata Allah. Kulu washrabu hatta tabayyana lakum, sampai kelihatan kalian bisa membedakan khaytul aswadi wa khaytul abyadi minal fajar. Jadi dulu di zaman Rasulullah untuk mengetahui cara imsak itu pakai benang hitam, benang putih. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Kulu washrabu, makanlah sampai kalian bisa membedakan benang hitam dan benang putih. Jadi dulu makan sahur, udah imsak belum ya? Keluar dia, lihat benang putih, lihat benang hitam. Kalau sudah bisa dibedakan, itu sudah. Sekarang ngapain kita pakai itu lagi? Tunggu aja orang teriak di masjid, imsak, imsak, selesai. Kan canggih tuh. Kan ilmu. Itu Al-Quran loh ngomong. Membaca Al-Baqarah 178. Jadi kita perbaharui sistem kalau memang ada ilmu yang lebih bagus. Sholatlah kalian kata Allah, lidalu kesyamsi, karena tergelincir matahari. Jadi Allah memerintahkan kita kalau mau sholat zuhur, lihat matahari udah tergelincir belum.
Udah kecil belum ya? Kayaknya baru kepleset deh. Nah, sekarang ngapain pakai itu? Ada jam kok, jam digital itu loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enak kan? Jadi kalau sudah ada sistem, ya udahlah. Ada ilmu astronomi melihat pergerakan bintang itu. Bulan. Jadi bulan kalau sudah ijtima, konjungsi kata Malistarji, begitu maghrib bulan naik, matahari turun. Nah, berarti sudah berganti bulan dong gitu loh. Walaupun nggak bisa dilihat, nggak usah lihat gitu, nggak usah pakai ilmu aja udah selesai. Ka'bah aja sekarang set ada digital itu, nggak usah kita ngukur-ngukur, langsung menghadap Ka'bah, canggih dah. Nah, Muhammadiyah disalahkan. Padahal saya mengakui memuji ilmu pengetahuan. Di Sulawesi Selatan ada namanya Tarekat Najar. Dia menghitung satu Ramadan, satu Idul Fitri itu pakai air laut. Dia bikin tonggak itu. Jadi dia berpikir tanggal 1 air laut begini, tanggal 2, 3 segini. Dia sudah punya itu. Walaupun sering beda juga dengan pemerintah, nggak apa-apa. Saya hargai karena dia punya ilmu itu. Jadi tinggi air laut itu sudah dia ukur tanggal 1 segini. Sebab jarak bulan dengan bumi kalau berjarak ada pengaruh ke air laut, pasang surut. Dia hitung, bagus saya bilang. Walaupun sering berbeda juga dengan pemerintah. Tapi ada juga yang nggak punya dalil itu. Nah itu nggak suka saya. Kenapa? Pokoknya kita 2 hari sebelum pemerintah. Nah, itu nggak dalil itu. Pemerintah Rebo kita Senin. Pemerintah Senin kita Sabtu. Pokoknya 2 hari. Nah, itu bukan dalil. Itu ada di Padang di kampung saya ternyata dia punya tarikat begitu. Itu nggak punya dalil gitu. Lalu Muhammadiyah dituduh tidak sabaran. Pemerintah belum mengumumkan, kenapa Muhammadiyah duluan nggak sabaran? Justru Muhammadiyah itu sabar. Muhammadiyah itu bisa mengumumkan Idul Fitri sampai 2070 loh. Karena sabar diumumkan tahun ini saja, kan sabar itu. Coba diumumkan semuanya, pusing kalian ya. Jadi karena pergerakan bulan itu teratur ya di orbitnya, nggak mungkin bergeser. Kalau bergeser kiamat di dunia. Jadi Idul Adha 2070 bisa diukur loh dari sekarang. Itu kelebihan ilmu astronomi. Jadi kalau kita pakai ilmu itu kita bisa menentukan kalender sampai 2040. Kalau kita lihat bulan terus kan repot. Nah, kalau pengen buktikan mana yang bagus, besok gaji pegawai negeri coba berdasarkan hijriah. Repot tuh. Pak, besok gajian nggak? Lihat bulan dulu. Kalau ada bulan gajian, kalau nggak lusa deh. Repot. Ya, ini salah satu contoh. Tapi kita tidak usah berdebat panjang ya. Ini adalah ilmu astronomi. Islam itu sangat memuliakan ilmu pengetahuan. Tinggikan ilmu kalian kata Allah. Tinggikan ilmu kalian. Supaya apa? Memudah hidup itu dengan ilmu. Kalian keliling dunia dengan ilmu lah. Sekarang sama sekali udah banyak sekali ilmu-ilmu tentang agama ini yang dimunculkan oleh orang. Digital Quran, mencari Quran. Sekarang mencari hadis nggak usah punya kitab Kutubus Sittah itu. Ada aplikasinya, red selesai. Itu kan kecanggihan ilmu pengetahuan. Ini harus kita terima ini. Ya, jangan kita lawan. Ini Allah memberikan kita akal untuk berkembang. Ya memang ada efeknya nanti ya. Renal Kasali pernah menulis dalam sebuah tautannya itu 10 tahun lagi itu akan ada 15 profesi yang akan hilang karena kemajuan ilmu pengetahuan, informatika, termasuk dosen. Wah, saya juga kaget baca tulisannya itu lah. Wah, dosen kok hilang nih, saya bilang. Tapi masuk akal juga kayaknya dosen itu hilang. Besok mungkin orang kuliah tuh nggak perlu kampus sebesar UAD, UMY itu loh. Ya. Atau insya Allah nanti Madiun sudah punya Universitas Muhammadiyah ya. Tadi malam Pak Gianto ngobrol sama saya akan mendirikan Universitas Muhammadiyah di Madiun ya. Tapi mungkin nggak tahu Pak Gianto. Terus saja Pak Gianto, jangan terpengaruh omongan saya. Mungkin suatu saat nanti orang kuliah tuh nggak perlu gedung besar itu loh. Dia daftar kuliah, dikasih laptop sama kampusnya, kantornya garasi doang kok. Ini loh mata kuliah di sini, belajar sendiri, tanya sendiri, ujian sendiri, wisuda sendiri di depan kaca. Mungkin begitu nanti suatu saat. Mungkin kuliah tuh nggak perlu pertemuan begini, pakai webcam segala macam. Kecanggihan kita nggak tahu loh ya. Sekarang sudah banyak profesi yang hilang. Penjaga jalan tol hilang. Cuma net pakai kartu itu. Besok ada kartu prakerja ya. Indonesia ini kebiasaan merubah kata-kata biar halus. Padahal intinya maksiat ya. Misalnya maaf ya, pelacur gitu. Oh kasar itu. Diganti WTS. Masih kasar juga, PSK gitu. Masih kasar juga. Ya tetap kasar, perbuatannya kasar kok. Mau kalian bayangnya.
Keluarga miskin, oh nggak mau, miskin tuh kasar, diganti prasejahtera. Nah, sama aja, nggak makan juga kok itu. Pengangguran diganti prakerja. Kata Rocky Gerung, nanti ada satu kartu lagi besok dibagi dong. Kartu pradungu ya, kata Rocky Gerung. Tapi nggak akan dibagi, dipakai sendiri. Rocky Gerung itu kan non muslim kali ya, aman dia. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi bagaimana nanti akan menghilangkan? Nggak apa-apa, penjaga tol sudah hilang gitu ya. Besok yang ngurus-ngurus sudah hilang gitu. Ya begitulah revolusi industri 4.0. Besok berkembang itu. Nggak apa-apa. Di Jepang sekarang saya baca sudah banyak toko-toko retail tuh pada tutup. Orang belanja pakai aplikasi sekarang. Ngapain belanja ke warung? Nanti anak minta balon. Lalu ngincak dagangan orang, bayar lagi. Enakan di rumah, tek seret. Kemarin Giant sudah menutup 30 gerainya di Indonesia. Jadi saya bayangkan 5 tahun lagi mungkin kayak Carrefour apa segala macam tuh udah hilang ya. Begitulah teknologi. Orang sekarang dari rumah aja, go apa namanya Pak? Go shop ya. Pakai go shop itu, tulis beras sekilo, bayar, selesai tuh. Canggihnya dunia sekarang itu. Malas beli makanan hujan-hujan, GoFood. Bayang, lapangan pekerjaan dibuka Allah dengan cara seperti itu. GoFood gitu. Malas bersihin rumah, GoClean. Iya Pak, benar itu. Gojek sudah punya layanan itu. Malas kita bersihin, GoClean, nanti datang bersihin, bayar tapi nggak gratis gitu. Malas kemana-mana, di rumah aja, goblok ya. Dandan, nggak kemana-mana gitu. Padahal nggak punya duit ya. Itu sudah canggih dunia besok sekarang ini. Jadi ilmu itu akan berkembang. Mungkin besok menentukan 1 Ramadan nggak perlu lagi pakai astronomi, pakai aplikasi aja. Bulan baru, nenek. Oh, bunyi gambar dompet itu. Nenek. Ya biarkan saja ilmu itu. Nah, Islam sangat begitu Rasulullah Sidratul Muntaha, orang Arab dulu nggak tahu apa itu bulan, apa itu bumi, bintang, nggak ngerti sama sekali. Baru mereka berpikir, ya ma'sarul jinni wal insi al-Rahman. Kalau kalian bisa menembus antan fuzu min aqtaris samawati wal ardi, tembuslah kata Allah. Mau ke bumi silahkan kata Allah, ke atas silahkan kata Allah. La tanfuzuna illa bisultan. Tapi kalian harus punya kekuatan ilmu pengetahuan. Silahkan kata kalian sampai ke atas. Besok malah Amerika tahun 2030 katanya bikin perumahan di bulan. Bukan di bulan, di Mars. Ya itu nggak apa-apa, cita-cita ilmu pengetahuan kita hargai. Kalau bisa nanti kita sono juga dong. Saya yakin rumah makan pertama ada tuh rumah makan Padang besok di Mars ya. Kalau jadi gitu ya, kalau ada. Cuma oksigennya beli ya, enakan di bumi gratis. Di sana 1 kilo berapa? Nanti harganya naik demo lagi tuh. Sebab nggak ada oksigen di sana. Di Mars air juga sulit didatangkan dari bumi. Cuma Mars itu gravitasinya setengah bumi. Ya. Setengah bumi gravitasinya di Mars. Jadi kalau sekarang berat saya 82 ya. Kalau di Mars berat saya cuma 42 gitu. Jadi saya bukan gemuk ya, cuma salah planet aja itu. Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah kemuliaan ilmu pengetahuan. Jadi berikanlah anak kita ilmu itu setinggi-tingginya. Ilmu terus, ilmu agama diberikan. Masukkan dia ke pesantren, dia belajar anak kita itu. Belajar pisah dari orang tua. Biar mandiri. Saya ini alumni pesantren juga ya. Ya, kalau anak kita di rumah terus sekolah segala macam, apalagi anak milenial sekarang ya, kurang interaksi sosialnya. Makanya Bapak Ibu kalau bikin rumah, kamar mandi itu 1 saja, nggak usah banyak. Nanti tiap kamar ada kamar mandinya, ada TV-nya. Anak tuh nggak keluar kamar loh. Di Jogja tuh pernah saya temukan seorang ustadz juga ya, kebetulan di Muhammadiyah. Itu anaknya bisa loh sehari nggak ngomong sama ibunya. Bayangkan kan, unik loh. Sehari semalam jadi kamar aja nggak mau ngomong sama ibunya gitu kan, kelainan itu. Tapi kalau nanti ada kamar mandinya 1, anak tuh kan jadi rebutan. Nah itulah interaksi. Iya, interaksi rebutan itu, beribut, nggak apa-apa. Itulah interaksi kakak adik itu loh. Ya, kakak mandinya lama, nggak apa-apa dah. Ya, kakak samponya ditelan gitu. Oh bisa gitu. Kakak lu vampir kali ini. Tapi begitulah interaksi. Nah, itu akan dikenang nanti suatu saat. Coba manusia ini kalau sudah sukses, biasanya ingat susahnya daripada senangnya. Kayak saya dulu kan, udah sukses nih. Saya dulu ingat waktu MTS itu, saya naik sepeda tuh 14 kilo sehari loh, 14 kilo tuh. Tapi dulu asik-asik aja kok, tahun 80-an ya. Sekarang anak sekarang manja banget, sekolah pakai dihantarin. Saya enggak dulu. Saya sekolah aja enggak ditanya sama orang tua saya, mau sekolah enggak? Enggak.
Anak sekarang dianterin, kalau nggak sekolah dimarahin. Saya dulu nggak sekolah aja nggak apa-apa, nggak sekolah Pak, udah tidur aja gitu. Sekolah berangkat sendiri gitu, boro-boro dikasih jajan gitu. Anak sekarang tuh Masya Allah, makanya mandiri itu penting. Caranya sekarang apa? Ya masukkan sekolah-sekolah boarding school. Dia bilang, anak saya masuk pesantren semua. Alhamdulillah sekolah tahfiz, pesantrennya tahfiz. Jadi cita-cita saya dia tahfiz Quran dan biar mandiri. Kita nggak selamanya bisa mendampingi anak kita itu loh. Ya, nggak bisa mendampingi. Ajar mereka berpisah dari kita. Ya memang nangis sih pertama masuk pesantren tuh, nangis berlinang air mata itu. Tapi nanti akan dia kenang sebagai kenangan indah. Bagaimana ayah ibunya mendidik dia untuk menjadi seorang yang mandiri itu. Paling 3 bulan kangen terus, tapi saya itu udah enggak. Begitulah proses psikologi manusia. Makanya dalam hal ini anak kita ilmu lah. Ulama dulu menguasai ilmu kimia, yang menemukan uranium itu lah, yang menemukan angka 0, Al-Khawarizm. Sampai orang Facebook tuh kata Mark Zuckerberg gitu, kalian salut dengan saya punya Facebook, WA, Instagram. Tapi tahu nggak kalian, saya salut dengan ulama kalian, Al-Khawarizm. Dia menemukan angka 0. Bagaimana kita bikin digitalisasi kalau nggak angka 0 gitu lah. Itu ulama kalian menemukan Al-Khawarizm. Jadi orang-orang ulama dulu bukan ahli agama saja, matematik mereka kuasai, fisika mereka kuasai, uranium kimia mereka kuasai, kedokteran mereka kuasai. Bahkan abad ke-7 Ibnu Sina sudah pernah operasi katarak. Wah, luar biasa ya, pada zaman itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam memperingati Isra Mi'raj ini kita yakin pada Allah, subhanallah, Allah bisa memberikan Indonesia negara adil dan makmur nggih. Walaupun dihalangi sama orang, enggak ada. Subhanallah, yakin sama Allah, kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani. Sebab menurut saya ya, kenapa umat Islam sekarang banyak dibantai di dunia? Karena kita tidak punya kekuatan. Dan orang-orang Arab, saya baca khilafah Islamiyah terakhir insya Allah akan muncul dari timur. Mudah-mudahan itu maksudnya Indonesia ya. Kita punya khilafah itu istilah Al-Quran loh ya, istilah Al-Quran bukan istilah siapa-siapa itu. Ini jalur fil adi khalifah. Jadi kalau kalian nggak ngerti, belajar dulu saya bilang. Nah mudah-mudahan nanti ketika ada Turki Utsmani, Baghdad, Islam tuh nggak ada yang ganggu kok. Sekarang kita tidak punya itu, hancur 1924 gitu, khilafah Turki Utsmani. Dan akan muncul 100 tahun lagi kata Rasulullah. 100 tahun kalau dihitung dengan kalender Hijriah, ya tahun ini 1920 ini 2019 2020 100 tahun lagi akan muncul kata Rasulullah ini. Tapi itu tanda-tanda kiamat loh ya, nggak apa-apa, bumi udah terlalu tua ya, biar pada kiamat nanti pada kaget nanti itu. Kenapa? Dibangunkan oleh Allah dengan orang-orang yang dia bela di muka bumi. Makanya saya nggak mau itu. Saya milih sesuai hati nurani saya, karena saya nggak mau dibangkitkan orang-orang. Begitu saya bangkit, wah ada Ahok, nggak mau saya. Ngiring ke kanan Abu Janda, waduh ngeri gue. Mendingan begitu saya bangun, ada Agim, seneng saya. Begitu di akhiran nanti, sana Abdul Somad itu, adik kelas saya. Abdul Somad. Di sini ada Adi Hidayat, enak ya. Dia belakang, ada muslimin muslimat Madiun gitu, wah senang saya. Daripada PKI. Makanya saya memilih hati saya. Kemarin Ustadz Abdul Somad terakhir ya, mengenai dia. Itulah gambaran manusia. Jadi Imam Syekh Sya'rawi terakhir ya, Imam Syekh Sya'rawi mengatakan, untuk membuktikan kita ini manusia dunia apa akhirat, satu cara kata beliau, apa? Kalau satu hari ada yang nelfon kita, 2, kata Syekh Sya'rawi. Udah meninggal, Allah yarham, guru saya dulu di Al-Azhar. 1 telepon mau ngasih duit, Pak, saya nanti mau ke rumah ya. Kenapa? Mau ngasih duit. Ini honor kemarin baru cair. Lalu nggak berselang lama ada lagi orang nelfon mau minjam duit gitu. Pak, saya mau ke rumah ya. Ngapain? Mau minjam duit. Kita senang yang mana 2 telepon ini? Kalau kita lebih senang yang minjam, berarti kita sudah manusia akhirat. Tapi biasanya kita senang yang ngasih. Udah tahu rumah saya Mas? Sudah. Nanti jangan telat ya. Saya kasih Google Map deh gitu loh. Tapi yang minjam, ya Allah mudah-mudahan nyasar ya Allah. Berarti kita manusia. Saya gimana ya? Saya masih belajar lah. Lebih senang yang minjam itu, belajar. Tapi senang yang ngasih juga saya. Cepat masih aja segala macam. Lah kemarin Ustadz Abdul Somad waktu di Riau, dia bilang gini, maaf ya, kalimatnya aja, nggak usah dipraktekin. Kalau ada yang ngasih duit waktu kampanye, terima duitnya kata Abdul Somad. Ya gitu loh, semangat itu. Terima duitnya, tapi jangan pilih orangnya kata beliau. Ya gitu loh. Nanti duitnya kasih orang miskin. Ya, langsung lemes itu. Ya begitulah manusia.
Padahal duitnya belum ada kok, sudah lemes itu ya. Kalau ada yang ngasih duit, ambil duitnya, ya itu. Kasih orang miskin, ya. Kalau ngasih itu lemes ya. Kalau nerima senang. Itulah manusia ya. Makanya kita harus belajar. Semoga Allah membimbing kita untuk iman dan takwa, dan semoga Allah menyampaikan. Ustadz boleh nggak baca doa Allahumma barik lana fi Rajab Syaban wa balighna Ramadan? Boleh, tapi jangan dibilang itu hadis Rasulullah itu saja. Ya mudah-mudahan Allah menyampaikan kita bulan suci Ramadan ya, tinggal 1 bulan lagi. Mudah-mudahan kita termasuk list malaikat Israel menjelang Ramadan ya. Makanya manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Tingkatkan keistimewaan Ramadan, robah cara hidup kita, cara baca Quran, cara sedekah, cara nonton TV, cara WA. Kalau kita tidak merubah sikap kita, berarti kita tidak mengistimewakan Ramadan. Para Ramadan sudah mengistimewakan kita. Semoga Allah selalu membimbing kita jadi mukmin, dan Allah juga memberi kita husnul khotimah, bahagia nanti di surga Jannatun Naim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita tutup dengan maaf. Sebelum kita berakhir, kita tutup dengan doa. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat dimudahkan oleh Allah. Indonesia Allah berikan pemimpin nanti yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizqin wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawin ala nafi sakaratil maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa rukunana wa sujudana wa tammim taqsir rahmar rahimin. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ana al-batila batila warzuqna tinabah. Rabbana as'aluka nafsal mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qadaika wa ta'na bi ta'ika. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur mujahidina fi Syria, Allahumma ansur mujahidina fi ungir Mali wa kulli alam. Allahumma izal Islam wa muslimin, Allahumma azil syirka wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.